Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dengan NPM 2357051017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika transistor. Pengertian: organisasi komputer adalah studi tentang komponen-komponen perangkat keras komputer dan bagaimana mereka bekerja bersama untuk memproses informasi. Studi ini penting untuk memahami bagaimana komputer bekerja dan bagaimana merancang sistem komputer yang efisien. Gerbang logika transistor adalah blok pembangunan dasar dari sirkuit digital yang ada di dalam komputer. Gerbang logika ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Gerbang logika transistor menerima input dalam bentuk sinyal listrik. Dan berdasarkan jenis gerbang logika, misalnya AND dan OR atau NOT atau negasi, mereka menghasilkan output yang sesuai. Misalnya gerbang AND akan menghasilkan output tinggi atau 1 hanya jika semua inputnya tinggi atau 1. Dan gerbang OR akan menghasilkan output tinggi jika setidaknya satu inputnya tinggi. Transistor. Transistor adalah komponen elektronik semikonduktor yang berfungsi sebagai penguatan sinyal atau saklar ditemukan pada tahun 1947 oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Transistor telah menjadi komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik termasuk komputer. Transistor adalah perangkat semikonduktor yang dapat mengubah resistan dan polaritas tegangan listrik serta dapat digunakan untuk menguatkan sinyal listrik. Transistor memiliki dua fungsi utama, sebagai penguat dan sebagai saklar. Sebagai penguat, transistor dapat mengambil sinyal listrik kecil dan menghasilkan salinan yang lebih besar dari sinyal tersebut. Sebagai saklar, transistor dapat mengendalikan aliran listrik dalam sirkuit. Ada dua jenis utama transistor, transistor bipolar dan transistor unipolar, atau FET, Field Effect Transistor. Transistor bipolar dibagi lagi menjadi transistor NPM dan PNP. Sedangkan FET dibagi menjadi JFET, Junction Field Effect Transistor, dan MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Transistor memiliki dua fungsi utama sebagai penguat dan sebagai saklar. Sebagai penguat, transistor dapat mengambil sinyal listrik dan menghasilkan salinan lebih besar dari sinyal tersebut. Sebagai saklar, transistor dapat mengendalikan aliran listrik dalam sirkuit. Karakteristik transistor tergantung pada jenisnya. Misalnya, transistor bipolar memiliki 3 lapis semikonduktor dan 2 penyimpangan PN. Sedangkan FET memiliki saluran semikonduktor antara sumber dan drain. Transistor NPM dan PNP beroperasi dengan prinsip yang sama, tetapi arah arus dan polaritas tegangan adalah kebalikannya. JFET dan MOSFET di sisi lain beroperasi dengan mengendalikan lebar saluran semikonduktor yang pada gilirannya mengendalikan aliran listrik melalui saluran tersebut. Gerbang logika. Gerbang logika adalah elemen dasar dari sirkuit digital yang melakukan operasi logika dasar. Gerbang logika menerima satu atau lebih input dan menghasilkan output berdasarkan jenis gerbang dan nilai input. Fungsi utama gerbang logika adalah untuk melakukan operasi logika pada input dan menghasilkan output. Operasi ini termasuk AND dan OR atau NOT atau negasi dan variasi lainnya. Seperti yang ada di gambar. Ada beberapa jenis gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND atau DAN, menghasilkan output tinggi atau 1 hanya jika semua inputnya tinggi. Gerbang OR atau menghasilkan output tinggi jika setidaknya satu inputnya tinggi. Gerbang NOT atau negasi menghasilkan output yang berlawanan dari inputnya. Gerbang NAND, NAND, ini adalah gerbang AND yang diikuti oleh gerbang NOT, menghasilkan output rendah hanya jika semua inputnya tinggi. Gerbang NOR, NOR, ini adalah gerbang OR yang diikuti oleh gerbang NOT, menghasilkan output rendah jika setidaknya satu inputnya tinggi. Gerbang OR atau
exclusive OR menghasilkan output tinggi jika jumlah inputnya tinggi adalah ganjil. Gerbang XNOR, exclusive NOR ini sebaliknya. Jadi genap nih. Logika transistor bekerja dengan memanfaatkan sifat semikonduktor dari transistor. Transistor dapat berfungsi sebagai saklar yang dapat dihidupkan atau dimatikan berdasarkan tegangan input. Dalam konteks logika digital, hidup bisa berarti satu atau benar. Dan mati bisa berarti nol atau salah atau false. Misalnya dalam gerbang logika N yang dibuat dengan transistor, jika keduanya inputnya benar atau satu, maka outputnya akan benar. Jika salah satu atau keduanya inputnya salah atau nol, maka outputnya akan salah. Ini karena jika salah satu transistor mati atau dalam keadaan salah, maka arus tidak akan bisa mengalir ke output sehingga outputnya menjadi salah. Implementasi logika transistor sangat penting dalam organisasi komputer. Misalnya, mikroprosesor dalam komputer dibuat dari jutaan transistor yang disusun dalam berbagai gerbang logika untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Gerbang logika ini digunakan untuk membuat rangkaian yang lebih kompleks seperti penjumlahan, pengurangan, dan register yang semuanya penting dalam operasi komputer. Sebagai contoh, gerbang logika N bisa digunakan dalam operasi matematika biner. Misalnya, Anda memiliki 2 bit biner 1 dan 0 dan Anda ingin melakukan operasi N. Maka mereka dalam hal ini, gerbang logika N akan menerima 2 bit ini sebagai input dan akan menghasilkan output 0. Karena dalam operasi N, output hanya 1 jika semua inputnya adalah 1. Demikian pula gerbang logika OR atau NOT juga digunakan dalam berbagai operasi dan fungsi dalam komputer. Misalnya gerbang OR digunakan dalam operasi penjumlahan, sementara gerbang NOT digunakan untuk operasi pengurangan dan dalam pembuatan flip-flop yang adalah blok pembangunan dasar dari memori komputer. Jadi dalam organisasi komputer, transistor dan gerbang logika mereka membentuk dasar dari semua operasi dan fungsi, mulai dari operasi aritmatika sederhana hingga fungsi memori dan kontrol. Pengaruh gerbang logika transistor. Transistor semakin kecil dan efisien yang berarti mereka menggunakan lebih sedikit energi. Ini sangat penting untuk perangkat seluler seperti laptop dan smartphone, di mana daya baterai adalah pertimbangan utama. Transistor yang lebih kecil juga berarti bahwa sinyal tidak perlu berpergian sejauh itu, yang dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan. Selain itu, karena transistor dapat berfungsi sebagai saklar yang sangat cepat, mereka memungkinkan komputer untuk melakukan jutaan atau bahkan miliaran operasi per detiknya. Transistor dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis gerbang logika yang dapat digabungkan dalam berbagai cara untuk melakukan berbagai jenis operasi. Ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam desain sistem komputer. Selain itu, karena ukuran transistor terus mengecil, lebih banyak transistor dapat dimasukkan ke dalam chip yang sama, yang berarti lebih banyak fungsi yang dapat ditambahkan, meningkatkan stabilitas sistem. Kesimpulan, secara keseluruhan, gerbang logika transistor adalah bagian penting dari komputer dan perangkat digital lainnya. Gerbang logika transistor memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai operasi dan fungsi yang kita harapkan dari teknologi modern. Tanpa gerbang logika transistor, kita tidak akan memiliki smartphone, laptop, atau bahkan internet seperti yang kita kenal sekarang. Penting juga bahwa peningkatan efisien energi dan kecepatan pemrosesan yang disebabkan oleh transistor telah memungkinkan perkembangan teknologi cloud dan data center. Dengan transistor yang lebih efisien, data center dapat memproses lebih banyak data dengan lebih sedikit energi, yang sangat penting mengingat jumlah data yang diproses oleh perusahaan teknologi modern. Jadi dari efisiensi energi hingga kecepatan pemrosesan hingga skalabilitas dan fleksibilitas, gerbang logika transistor memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja komputer dan perkembangan teknologi digital secara keseluruhan. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.